Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pick a card reading lagi dengan judul siapakah yang akan dia pilih, kamu atau orang lain gitu ya. Jadi ini untuk yang triangle situation, third party relationship alias ada orang ketiga, kamu selingkuhannya atau kamu yang diselingkuhin, atau gebetan kamu lagi punya banyak gebetan yang lain, bukan kamu aja yang digebet. Silakan monggo ke sini. Ini adalah judul yang tepat buat kalian ya. Insya Allah resonate dan insya Allah bisa berguna coachingan aku. Nanti aku akan coaching ya kalau energinya memang kemungkinannya jelek. Jadi tenang aja teman-teman, kalau di Spero Roro kalaupun hasil readingannya jelek, nanti aku kasih tauin gimana caranya atau saran-sarannya supaya kamu tuh menjadi orang yang lebih baik, ataupun kemungkinannya bisa terbolak-balik dari yang jelek jadi yang baik. Nanti aku akan kasih sarannya. Jadi jangan terlalu banyak di skip gitu ya kalau nonton di aku ya. Oke, seperti biasa ada 3 pilihan kartu. Yang pertama ini adalah kumpulan batu berwarna hijau gitu ya, Tosca. Yang kedua kumpulan batu berwarna kuning. Di sini sih sebenarnya sih ada Tiger Eye juga, bukan Citrin, tapi overall ini memang yang berwarna kuning gitu ya teman-teman. Yang ketiga adalah kumpulan dari Rose Quartz, batu-batu berwarna apa ya, pink tapi pinknya tuh yang bener-bener muda sekali gitu ya. So silakan dipilih teman-teman dengan intuisi kalian of course gitu ya. Jangan lupa relax, tenang, situasi di kanan kiri kalian juga jangan terlalu berisik. Jangan lupa juga selalu kalau mau nonton Spero Roro harus berdoa singkat dulu, berdoa berapa detik aja, it's okay, bismillah, ataupun dengan kata-kata salam yang lainnya. Yang penting kalian mengucapkan salam kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut kepercayaan kalian masing-masing ya, supaya ini resonate, supaya ini memang bukan musyrik, supaya ini memang benar-benar bisa bikin kalian menjadi the better person ke depannya. Oke? Dan harus bijak teman-teman, karena ini memang benar-benar general reading, aku mengambil energinya secara online. Jadi kalian tuh diwajibkan kalau nonton di Spero Roro harus nonton semuanya. Walaupun kalian tuh udah nonton, kamu tuh milih yang file nomor 3 Kak Roro, tapi minimal bagian-bagian besar dari file nomor 1 dan 2 kalian tonton juga. Kenapa? Yang pertama, karena bisa jadi energi kalian juga tertumpah di antara file-file yang lain. Yang kedua, alasannya bisa jadi memang lebih resonate di file yang lain. Kadang-kadang intuisi kita juga pasti salah, nggak mungkin 100% benar gitu ya. Apalagi cuma online, mengambil energi secara online ya kan. Yang ketiga, aturan main di Spero Roro, jangan di skip kalau aku lagi ngekocok kartu atau shuffling. Walaupun gak kelihatan ngocoknya karena aku di belakang kamera ngocoknya, jangan di skip teman-teman, karena di 5D atau di apa ya, spiritual connection itu tidak ada batas waktu. Walaupun kalian nontonnya kan udah jadi Kak Roro, ngapain aku liatin kakak shuffling, tetap itu ada pengaruhnya. Bisa jadi energi kalian tuh nggak ketangkep di sini kalau memang waktu aku shuffling kalian itu langsung nge-skip di videonya 10 detik 10 detik 10 detik gitu. Jangan ya, sayang waktunya cuma beda kuota beberapa menit doang, tapi kalian tuh nggak terlalu resonate jadinya karena kalian pengen cepet-cepet seperti itu. Oke, aku mulai dari yang pertama, yang kedua yang Citrin, yang ketiga Rose Quartz. Nanti silakan lihat di timestamp ya teman-teman kalau memang pengen cepet dan lagi buru-buru. Oke, gitu aja, sampai ketemu di readingan ini beautiful souls. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi dengan Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pile nomor 1 dengan lambang kumpulan batu berwarna hijau Tosca ini. Ya, kita lagi ngobrolin siapakah yang akan kira-kira dipilih oleh orang yang kamu fokuskan ini, gebetan kamu atau pacar kamu, suami kamu, istri kamu. Mungkin kalian memang lagi terjebak di situasi ini ya, situasi third party relationship ya, triangle situation. Kita lihat ya teman-teman ya, apapun yang terjadi, baik buruknya biarkan kartu yang membaca ini. Tapi yang tadi aku bilang, nanti kita akan sama-sama belajar introspeksi diri dari hal-hal yang tidak baik. Nanti kita lihat ya kalau ada yang tidak baik. Insya Allah juga aku akan coachingin dan aku akan memberikan channel message. Channel message itu adalah pesan yang tiba-tiba yang nongol di aku, seperti ada langsung ada channelnya di otak aku, something like that. Jadi vision dan hal-hal channel message itu akan aku kasih ke kalian ya teman-teman ya. Baik buruknya aku nggak akan nge-skip. Oke, aku akan mulai dari kartu tarot. Aku akan nge-shuffling tapi jangan di skip ya teman-teman ya. Mulai relax, pile nomor 1 dalam Tuhan Yesus. Jangan lupa mengucapkan salam kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Apapun agama kalian, aku yakin agama yang baik dan tidak akan berseberangan dengan agama aku yakin ya teman-teman ya. Oke, dalam Tuhan Yesus, pile nomor 1, siapakah yang akan dia pilih? Dalam Tuhan Yesus, here we go ya teman-teman, jangan di skip. Siapakah yang akan dipilih oleh orang yang difokuskan, pile nomor 1 dalam Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus. Alright,
Aku akan ngambil minimal 3. Oke, file nomor 1. File nomor 1, siapakah yang akan dipilih? Siapakah yang akan dipilih oleh orang yang difokuskan oleh file nomor 1? Right. Oke. Cukup. Kita ambil ini. Kita dapat 5 kartu dan bottom of the deck-nya ada 5 of sword. Oke, 5 of sword dengan bottom of the deck-nya. Oke. Yang pertama ada the hangman. Wow. Yang kedua ada 4 of cups. Oke. And then ada 2 of pentacles. Really? Ada 5 of cups. And then ada the hermit. Alright. Aku akan ngambil bottom of the deck-nya. Akhir-akhir ini aku suka banget menjadikan bottom of the deck-nya aku masukin ke readingan aku. Alright. Kalau yang ngerti tarot pasti tahu ya, kira-kira energinya ini energi yang memang orang kebingungan, confused. Yang aku lihat confused, so confused. Kenapa? Karena dia pun juga nggak bisa milih antara kamu sama si orang lain itu. Ya, gebetan kamu, pacar kamu, pasangan kamu ini lagi nggak tahu harus milih apa, karena di sini ada 2 of pentacles yang nunjukin emang orangnya lagi bingung banget. Dan the hangman, hangman itu artinya orang yang lagi digantung. Jadi memang dia ngerasa hubungan ini tuh semuanya kegantung, bingung dia tuh mau milih siapa, mau seriusin yang siapa, mau ninggalin yang siapa, gitu. Dan di sini seperti biasa yang aku bilang, 5 of sword itu menunjukkan memang posisinya itu lagi perang batin. 5 of sword ini perang, tapi bukan perang secara fisik, bukan seperti 5 of wands. 5 of sword itu lebih kayak perang batin. Ya, dimana kalau dia udah keluar dari perang batin ini, inilah yang bikin dia tuh bisa bertransformasi menjadi the better person, alias tahu apa yang terbaik. Karena memang di sini juga dia lagi sendirian, dia lagi sini ada the hermit, jadi mode-nya itu atau enggak status energinya dia tuh lagi the hermit mode. Kenapa? Karena memang dia lagi membuat dirinya tuh sendirian, lagi merenung ya, lagi bingung harus ngapain ya. Karena 4 and 5 of cups ini juga menunjukkan tentang orang yang lagi nggak mau ngelihat apa yang terbaik gitu ya, lagi bingung gitu. Jadi dia fokus ke pilihan-pilihan yang memang ada dan problem-problem yang ada. Dia tidak bisa melihat solusi yang ada. Orang yang ogah-ogahan, orang yang nggak bisa menerima saran, even saran itu memang benar-benar dari Tuhan, bukan dari temen gitu-gitu ya. Maksudnya benar-benar kayak dari Tuhan tuh, dalam arti tuh memang intuisinya yang udah mulai kayak mikir si ini aja yang lebih baik, si itu aja yang lebih baik, tapi dia udah nggak bisa menelaah itu, karena memang benar-benar situasinya itu perang batin, bingung harus ngapain. The hangman, kegantung-gantung, dia lagi mencari perspektif yang terbaik ya, dari kacamata segala macam. Dia lagi menimbang, yang aku lihat yang terbaik tuh kamu atau si orang ketiga ini gitu ya, siapa yang paling baik gitu. Karena dia ngerasa memang di antara kalian berdua tuh memang punya sisi baik dan sisi tidak baiknya masing-masing, yang bikin dia tuh bingung mana yang terbaik. Aku sih ngeliatnya kayak gitu sih. Jadi kayak kalian tuh dianggap sama dia tuh kayak seri gitu loh, punya keunikan masing-masing, yang aku lihat gitu. Oke, aku akan lanjutin dengan tarot energi teman-teman. Aku akan shuffling di belakang. Jangan di skip ya teman-teman ya, relax lagi. Ketika aku bilang shuffling, please teman-teman langsung relax dan mulai berdoa, mulai take a deep breath gitu ya. Jangan terlalu deg-degan, supaya aku ngambil energinya juga slow gitu ya. Oke, dalam Tuhan Yesus. File nomor 1, siapa yang akan dipilih oleh orang yang difokuskan? File nomor 1 dalam Tuhan Yesus. Siapa yang akan dipilih dalam Tuhan Yesus? Ya. Siapa yang akan dipilih oleh orang? Oke. Kita dapat 1. Oke, 1 aja deh. Terus aku langsung lanjut ke biar langsung 2-2, aku langsung ngambil di oracle cakra ya dalam Yesus. Siapa yang akan dipilih oleh orang yang difokuskan pada nomor 1 dalam Yesus? Siapa yang akan dipilih? Alright, service. Ada lagi kah yang mau keluar? Wow, seru banget nih. Siapa akan dipilih oleh orang yang dipilih? Yang dilihat dari pile nomor 1, yang difokuskan pile nomor 1. Siapa yang akan dipilih? Alright. Yes. Kayaknya memang bener-bener nih pile nomor 1 ya. Ada balance, ada service. Balance ini talking about unbalanced situation. Tadi aku bilang dia memang harus ngebalancing siapa yang terbaik di
di apa, di pikirannya dia service itu talking about caring connection, seperti itu yang aku lihat ya. Balance itu ngomongin tentang kayak siapa yang bisa bikin dia itu balance dalam setiap aspek, maksudnya menjadikan dia menjadi the better person, karena memang dia tuh energinya the hermit yang aku lihat. So dia itu juga masih bingung, confusing banget di sini aku lihat ya. Energinya, karena memang yang dia lihat tuh semua kalian berdua, kamu dan dia tuh sama-sama punya andil dalam hidupnya dia ya, tapi punya keburukan juga yang aku lihat. Tapi service ini nunjukin memang kalian itu orang yang bisa nurturing, orang yang bisa menjaga dan merawat dia, makanya dia tuh happy juga. Caring connectionnya tuh kena banget sama dia ya, kalian berdua. Makanya dia tuh bingung, dia bingung banget, perang batin banget di sini yang aku lihat di situ. And then ada angel of strength yang aku lihat memang dia lagi apa ya, lagi dia bisa jadi Leo ya. Sorry, aku lagi tiba-tiba lagi ngomong. Dia bisa jadi Leo. Terus yang di sini yang paling banyak juga tentang di sini nyampur ya. Di sini ada air sign, di sini ada earth sign, ada cups juga di sini. Cups juga banyak, tapi kebanyakan cups apa emotion, berarti kayak water sign sama si lion ya. Lion itu si Leo. Leo itu fire sign, tapi bisa jadi memang cuma ketarik energinya, it's okay. Yang aku lihat memang dia itu lagi memberanikan diri atau enggak menguatkan dirinya sendiri. Apa sih sebenarnya dia mau? Karena tuh di sini tuh dia tuh perang batin banget, dan dia tuh kayak the hermit. The hermit tuh juga kayak menguatkan diri siapa yang akan dia pilih. Jadi memang bener-bener lagi mencari balancing sih. Dia masih bingung. Intinya kalau misalkan ditanya siapa yang akan dia pilih, kamu atau orang lain, dia pun masih bingung ya. Aku lihat tuh kayak gitu. Tapi coba kita cek ya teman-teman ya, karena di sini udah mulai kelihatan ada angel of strength dan service. Jadi kayaknya memang dia bakalan milih orang yang bener-bener bisa nurturing dia, atau enggak yang care sama dia, bahkan care sama orang tuanya dia, circle terdekatnya dia, tapi kayak lebih ke orang tua dan keluarga sih yang aku lihat. Jadi saran aku, kalau memang kamu mau dipilih sama dia, jadilah orang baik, jadilah orang yang bener-bener kayak dia ngerasa memang kamu tuh bisa diterima sama keluarganya dia dan deket banget sama keluarganya dia. Kalau orang tuanya udah tua, bisa ngejaga orang tuanya juga. Tipe yang kayak gitu sih, dia tuh seneng sama orang yang seperti itu. So saran aku, biar kamu menang, lakukanlah itu. Gitu. Oke, aku coba cek dari ini ya, Moon Cycles Oracle ya teman-teman, apa yang dia mau, karena dia lagi bingung nih maunya kamu atau orang lain. Jadi kita lihat ya, kalau gimana caranya supaya kamu tuh yang menang. Coba kita lihat ya teman-teman ya. Dalton Yesus, pel nomor 1, siapa yang akan dipilih oleh orang yang difokuskan pel nomor 1? Dalton Yesus. Dalton Yesus. Oke, kita dapat 1. Ada, you are very close to achieving your goals. Oh my god, kemungkinan besar memang kamu yang bakalan dipilih. Tapi satu sarannya, memang kamu harus deket sama keluarganya. Kalau memang kamu ngerasa kamu udah deket, ya udah pertahankan itu. Yang aku lihat memang kayak memang dia masih bingung, tapi karena kamu memang mungkin lebih dominan, kayaknya kamu yang bakalan dipilih ya, insya Allah, amin gitu ya. Karena memang, tapi ini energi yang tadi aku bilang, energi ini bisa berubah-berubah teman-teman. So kalau memang kamu mau tetap seperti ini, jangan lupa kamu itu harus tetap jadi orang baik. Dia tuh suka banget orang yang mengasihi, orang yang sabar, orang yang suka merawat orang gitu ya. Orang yang juga apa ya, kuat tapi lembut gitu ya. Angel of Strength itu kan bener-bener kayak orang yang bisa menaklukkan segala macam tapi dengan kelembutan. Jadi ini angel ini kan bisa menaklukkan si lion, si singa, tapi dengan lembut, bukan kayak dengan kekasaran dan dengan apa ya, fisik gitu ya. Yang aku lihat gitu, dia memang tipenya suka sama cewek atau cowok yang gak kasar. Yang kalau cowok jadi gentleman, kalau yang cowok tuh yang bener-bener kayak angel gitu loh. Oke, selanjutnya aku mengambil dari Whisper of Love dalam Tuhan Yesus. Siapa yang akan dia pilih, kamu atau dia dalam Tuhan Yesus? Wah, cepat sekali. Appreciate the moment, dapatnya. Appreciate the moment, every situation is an opportunity to grow and find love. Oh my god, tulisannya setiap momen itu bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi keberuntungan dan bisa menjadi opportunity tuh kayak apa sih? Kayak kesempatan untuk kamu tuh bisa bertumbuh dalam spiritual connection dan bertumbuh untuk mendapatkan cinta. Jadi menurut aku memang kayak jangan sampai setiap momen yang ada kamu tuh malah berantem atau judes-judesan. Setiap momen yang ada kamu tunjukin kalau kamu tuh memang suka sama dia dan cocok buat dia, dan memang bener-bener kayak lebih oke lah dibandingin si orang itu gitu, orang yang lain itu. Yang aku lihat tuh kayak gitu.
Iya, iya, iya. Jadinya memang dia masih bingung, tapi kemungkinan besarnya kamu yang dipilih. Kalau kamu tetap sebaik dan se apa ya, sebegini energinya gitu ya. Oke, selanjutnya aku mau ngambil saran ya dari Oracle Sarang, Archangel Oracle dan Tuhan Yesus. Siapa yang akan dipilih oleh orang yang kamu fokuskan ini? File nomor 1 dan Tuhan Yesus. Siapa yang akan dipilih? Kamu atau orang lain dan Tuhan Yesus? File nomor 1. Let me in. Siapa yang akan dia pilih? Relax teman-teman. Siapa yang akan dipilih? File nomor 1. Alright. Wes, banyak sekali. Jangan banyak-banyak sarannya. Tuhan Yesus. Oke. Kita dapat 2 saran. Yang pertama, healthy lifestyle. Oh my god, yes, ini seperti aku bilangnya, service dan menjaga orang. Kayaknya memang dia bakalan suka sama orang tuh yang bisa nurturing hidupnya dia, yang bisa menjaga dan merawat orang tua, merawat diri sendiri, merawat dia gitu. Jadi memang orang yang benar-benar sehat lahir dan batin. Yang aku lihat kayak gitu, punya lifestyle yang sehat. Dia suka banget orang yang seperti itu, yang strength, yang kuat ya, benar-benar. Bisa jadi yang suka olahraga, yang aku lihat kayak gitu, suka bercocok tanam. Maksudnya yang punya energi positif, yang aku lihat kayak gitu. Jadi kalau memang kamu bener-bener pengen sama dia, aku saranin kamu bener-bener punya lifestyle yang baik, punya circle pertemanan yang baik. Jangan yang cowok yang suka mabok-mabokan atau begadang atau kayak ngerokoknya berlebihan, something like that ya. Yang cewek mungkin sorry to say kayaknya gimana gitu kan ya, centil atau enggak suka banget dugem yang kayak dijadikan lifestyle gitu ya, pulang malam dan segala macem. Mungkin dia orang yang konservatif yang memang tidak terlalu suka orang seperti itu. So kalau memang kamu mau sama dia, ya kamu jangan seperti itu. Simple gitu ya. Yang pertama suka merawat orang, yang kedua memang kamu itu orang yang sehat. Yang kedua, yang dia suka adalah orang yang gentle. Oh my god, yang tadi aku bilang ya, service ini aku bilang tadi kan harus gentle, punya compassion. Jadi kamu sabar, kamu orang yang bisa merawat orang, nurturing. Kalau memang seorang perempuan juga keibuan. Yang cowok tadi kalau kamu ingat aku bilang gentle, dan keluarlah gentleness. Oh my god, yes. Yang tadi aku bilang vision aku dari awal tuh udah memang keluarnya tuh kata-kata memang kalau bisa sih gentle, kalau bisa gentle gitu. Ternyata benar keluar. Oke, aku lupa. Satu lagi aku punya yang dia mau. Coba kita lihat lagi, paling aja kelihatan di sini ya. Yang dia suka tuh kayak gimana supaya kamu tuh bisa menangin hatinya dia. Coba kita cek ya teman-teman ya. Apa sih yang dia mau supaya kamu bisa jadi sama dia? Oke, dalam Tuhan Yesus, relax, file nomor 1. Siapa yang akan dia pilih, kamu atau orang lain? Atau yang dia suka seperti apa? Coba kita cek teman-teman, dalam Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus. Alright. Ada partnership and ada courage. Oke, courage itu artinya berani ya. Jadi memang kuat, berani. Yang pertama dia suka orang yang nurturing, yang bisa merawat orang baik, gentleness. Ya, aku kasih di sini. Di sini ini yang pertama. Yang kedua dia suka orang yang sehat, punya lifestyle yang rutinitas yang bagus gitu ya, bukan hanya suka olahraga aja. Yang ketiga dia suka orang yang kuat atau nggak berani, nggak menye-menye gitu ya. Maksudnya nggak menye-menye dalam arti nggak nggak manja banget gitu-gitu. Dia suka orang yang nurturing, dia suka orang yang dewasa, makanya bisa merawat orang. Jadi dia nggak terlalu suka orang yang terlalu menye-menye ya. Apalagi cowok gitu kan, wah dia nggak suka banget cowok yang menye-menye gitu, kayak gitu. Jadi memang 3 hal ini yang bakalan dia suka banget. Yang keempat memang dia ngerasa orang yang bisa banget diajak untuk kerjasama dalam hal apapun, yang bisa visi dan misinya sama dan mengarah ke arah yang sama visinya. Yang aku lihat kayak gitu. Ini tambahan aja sih, tapi 3 hal yang dia suka: orang yang nurturing, merawat orang, yang sehat lahir dan batin lifestyle-nya. Yang ketiga adalah orang yang kuat dan mandiri. Isi sebenarnya courage tuh lebih kayak mandiri dan gak menye-menye, gak centil manja kayak gitu yang aku lihat ya. Oke. Sekian menurut aku file nomor 1. Walaupun memang dia masih bingung, tapi kemungkinan besarnya kamu yang dipilih kalau kamu tetap seperti ini. Karena balik lagi conclusionnya adalah you are very close to achieving your goal. Artinya memang kamu sudah deket banget sama hal yang memang kamu inginkan gitu ya. Amin. Oke, aku harap semoga ini bisa membantu kamu. Semoga memang kayak kedepannya memang ada kabar baik buat kamu. Memang kalau kamu itu di situasi yang segitiga dan tidak enakan ini gitu ya. Oke, jangan lupa aku di like dan di komen teman-teman kalau memang kamu suka sama readingan aku ini. Dan jangan lupa juga aku ditonton video-video yang lain, karena video-video yang lain juga seperti ini nih, timeless. Jadi bisa kalian kapan aja tonton kalau memang kalian ngerasa judulnya itu cocok sama permasalahan hidup kalian yang sekarang. Oke teman-teman, sampai ketemu di readingan berikutnya ya. Bye-bye.
Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pile nomor 2 dengan lembang kumpulan batu berwarna kuning sitrin ini ya teman-teman. Kita lagi ngobrolin tentang siapakah yang kira-kira akan dipilih sama orang yang kalian fokuskan saat ini gitu. Jadi gebetan kalian atau memang kayak pacar kalian dan suami atau istri kalian lagi punya gebetan yang lain atau kalian selingkuhannya. Oke, aku nggak bakal ngejudging, nggak bakal menghakimi. Aku cuma pengen tahu siapakah yang akan yang akan dia pilih karena ini most request gitu ya. Oke. Seperti biasa, aku akan ngocok atau shuffling secara live di belakang kamera, tapi kalian juga tetap harus nonton dan jangan di-skip supaya memang energi kalian terkumpul di sini. Oke, teman-teman relax. Tenang. Jangan lupa berdoa, of course, aku pasti nyuruh kalian berdoa dulu ya. Yang singkat aja. Dan kalau bisa memang kalian juga udah kayak meditasi sebentar 1-5 detik kayak tarik napas pelan-pelan, terus keluarin juga secara perlahan, jangan langsung pelan-pelan kayak something like that beberapa kali supaya memang energinya itu ketangkep di sini secara stabil. Oke? Kita mulai teman-teman, file nomor 2 dalam Tuhan Yesus. Siapakah yang akan dipilih oleh orang yang kalian fokuskan, kamu atau orang lain dalam Tuhan Yesus? Siapakah yang akan dipilih? Jangan di skip ya teman-teman, aku mulai nge-shuffling dalam Tuhan Yesus. File nomor 2. Siapakah yang akan dipilih dalam Tuhan Yesus? File nomor 2, siapakah yang akan dipilih oleh orang yang kalian fokuskan? File nomor 2, kalian atau orang lain dalam Tuhan Yesus? Oke? Kita akan baca minimal, aku akan ngambil minimal 3 kartu ya. Dalam Tuhan Yesus, file nomor 2 dalam Tuhan Yesus. Siapakah yang akan dipilih orang yang kalian fokuskan? Dalam Tuhan Yesus. Alright. Adakah yang mau keluar lagi? Kita coba ya, cek lagi dalam Tuhan Yesus. File nomor 2. Siapakah yang akan Oke. Bottom of the deck-nya ada 5 of cups. Oke, 5 of cups bottom of the deck-nya kita beresin. Di sini ada 6 of wands. It's a good. Oh my god, langsung 8 of sword, ada the moon, ada ace of cups dan ada oh my god ini langsung hancur. Ada 9 of sword. Oke, sword. Bisa jadi memang kamu dealingnya ini lebih besarnya sama orang dominannya adalah yang air sign. Jadi mungkin dia bukan air sign tapi moon risingnya itu bisa jadi berchartnya itu banyak tentang air sign karena memang lumayan dominan. Atau enggak memang energinya bisa jadi memang dia lagi banyak mikir. Kenapa yang aku lihat kenapa banyakan mikir? Karena memang sampai nggak bisa tidur dan kayak terperangkap sampai nggak bisa dapetin solusi. Makin dia pikir makin nggak dapet solusi. Karena memang dia lagi nggak bagus ya situasi dan logikanya ya. Lagi bener-bener carot-marot banget otaknya. So makin dipikir makin nggak bisa gitu. Dan dia memang sebenarnya itu adalah orang yang suka masih berkabut. Dia memang suka sama banyak orang ya aku lihat ya karena memang dia nggak tahu cintanya sama siapa. Memang di sini ada Ace of Cups. Cintanya itu cupsnya ini ya, cupsnya ini, gelasnya ini memang penuh dengan air, penuh dengan perasaan cinta, overflowing bahkan kalau misalkan di imajinasi atau ilustrasi tarot yang biasa dia kan sampai tumpah-tumpah ya, airnya tumpah-tumpah keluar gitu, overflowing artinya memang luber gitu kalau bahasa Indonesianya. Tapi dia masih bingung mau kasih ke siapa dan kayak menyerahkan cupsnya ini ke siapa karena memang di sini cupsnya tuh masih S bukan kayak Queen of Cups atau enggak bahkan King of Cups, jadi memang masih labil banget. Tapi memang dia ngerasa hubungan ini dua-duanya bikin dia tuh happy karena ada 6 of Wands yang menunjukkan memang dia kayak abis berperang dan dia happy atas peperangan ini. Jadi dia memang happy sama kalian berdua, makanya dia tuh bingung. Dia terperangkap sama kalian berdua, ini mau dikemanain? Gak mungkin gue tuh terus-terusan kayak di third party relationship seperti ini tuh gak boleh gitu. Karena selingkuh atau having affair tuh gak bagus gitu. Dia juga tahu, makanya ini yang bikin dia tuh gak bisa tidur. Ya gak bisa tidur, sleepless night gitu. Kalaupun tidur juga bad dreams atau enggak kayak kepikiran lagi nanti bangun lagi, something like that yang aku lihat ya. Karena memang dia tahu nggak boleh
di posisi seperti ini ya. The Moon juga kan masih berkabut ya, jadi too many imagination, too many fantasi ya, yes benar, fantasy yang bikin dia tuh bingung harus kayak gimana. Dan Five of Cups ini menunjukkan juga bottom of decknya kan, Five of Cups ini nunjukin memang orang yang kayak apa ya, nggak bisa melihat apa-apa, dia fokusnya di dua cups aja. Artinya dia fokus di kedua orang ini yang bisa benar-benar bisa bikin dia tuh seperti layaknya Two of Cups, artinya punya orang yang benar-benar bisa dia pegang banget seumur hidup. Jadi memang dia lagi fokus ke arah situ, dia lagi mencari siapa yang benar-benar bisa bikin dia tuh ke arah victory sih. Tapi sorry to say, vision aku memang dia happy untuk saat ini punya pasangan tuh dua, atau punya gebetan dua gitu ya. Coba kita lihat di oracle yang lain. Aku pengen tahu sih, kalaupun memang dia masih bingung, aku pengen tahu seperti nomor 1, hal-hal seperti apa yang mungkin bisa bikin kamu tuh lebih dipilih ya. Jadi coachingan aku bukan kayak oke, hasilnya adalah dia masih bingung, terus ya udah aku nggak coachingin. No, I'm not like that gitu. Aku tarot reader yang cerewet, so kita akan cari solusi bareng-bareng teman-teman ya. Kita lihat dulu klarifikasinya dia seperti apa, energinya atau enggak hal-hal yang ingin dikasihkan sama tarot ini. Oke. Relax lagi teman-teman, aku akan ngambil dari energi yang lain. Oke, dalam Tuhan Yesus. Pile nomor 2 dalam Tuhan Yesus. Apa yang diinginkan oleh orang yang kalian fokuskan, kamu atau orang lain, seperti apa yang dia inginkan, sifat sikapnya, supaya pile nomor 2 bisa tahu apa yang terbaik dalam Tuhan Yesus. Let me in, pile nomor 2. Dalam Tuhan Yesus. Pile nomor 2. Siapa yang akan dipilih? Oke, kita lihat. Alright, Goddess of the Moon. Oh my god, it's talking about moon. Jadi memang dia tuh masih bingung. Yang aku lihat memang dia tuh masih berkabut, tapi memang dia yang aku lihat memang dia tuh juga suka sama kamu tuh nggak main-main. Kamu salah satu dewinya dia. Goddess itu dewi yang apa ya? Malam itu kan seperti tenang gitu ya, tenang terus lembut. Nah, yang aku lihat memang dia tuh melihat kamu tuh orang yang lembut, mau cewek mau cowok ya. Maksudnya Dewi itu dalam arti yang dia puja. Kamu memang orang yang dia puja sih. Itu nggak bisa dibohongin, trust me. Tapi memang seperti ini aku lihat, memang di dalam moon ini, ilustrasi moon ini juga ada 2 cewek yang dia mimpi-mimpiin. Kemungkinan besar memang dia tuh bakalan ke kamu. Kemungkinan besar karena the moon ini juga it's talking about twin flame ya. Karena the moon ini tentang fantasi dan memang tentang tentang mirroring diri sendiri di dalam air. Kalau misalkan ilustrasi di tarot yang yang biasa ya, yang konvensional kan seperti itu. Jadi aku lihat memang dia itu melihat kamu seperti goddess yang dewa atau dewi yang bikin dia tenang, bikin dia itu bisa lebih relax ya. Tapi memang sorry to say, dia ngerasa memang ada yang dia pikirin lain sih. Karena dia masih kejebak di sini, masih nggak bisa tidur, dan dia masih mikirin tentang 2 cups. Jadi 5 of cups itu memang di traditional tarot itu ya, dia itu lagi ngeliatinnya ke 2 cups. Jadi memang kedua orang yang beda. Oke, selanjutnya dalam Tuhan Yesus, apa yang dia mau dalam Tuhan Yesus, apa yang orang di file nomor 2 ini mau dalam Tuhan Yesus. Siapa yang dia pilih, file nomor 2 atau orang lain dalam Tuhan Yesus. Alright, dapat 2. Ada workaholic and oh my god, soulmate. I told you babe, I told you. Jadi yang aku lihat memang dia tuh suka sama kamu. Walaupun third party relationship ini bikin dia lelah dan bikin dia tuh sometimes nggak bisa tidur apa segala macam, tapi aku yakin dia tuh ngerasa memang kamu itu adalah dewa atau dewinya dia. Memang bikin dia itu tiap malam tuh kayak mikirin kamu, karena the moon itu juga bisa mikirin. Yang bikin dia tuh stuck, nggak bisa tidur karena mikirin kamu. Aduh, gue harus kayak gimana gitu ya. Energinya kayak mungkin dia udah punya pasangan, tapi tiba-tiba kamu itu dateng ke hidupnya dia dan dia kayak oh my god, who is that gitu. Kenapa bisa bikin gue kayak kejebak di sini, kayak gitu yang aku lihat ya. Jadi memang third party relationship ini lucu, entah kenapa memang bikin dia tuh pusing, nggak bisa tidur. Tapi satu sisi yang tadi aku bilang, kalau kamu inget ya, awal-awal aku bilang bikin dia happy. Entah kenapa dia happy dengan keadaan seperti ini. Kayak kok ada suatu gejolak atau enggak vibration gitu ya, getaran, kok gue happy gitu, entah kenapa. Yang bisa jadi memang aku lihatnya memang bisa jadi kamu tuh satu kerjaan sama dia ya, atau enggak memang pokoknya intinya dia salah satu yang dia lagi suka itu di tempat kerjanya. Entah kamu atau memang pasangannya yang satu lagi ya,
Gebetan yang satu lagi tuh satu tempat kerjaan atau enggak partnership. Yap. Dan dia suka sama kamu itu salah satunya bisa jadi memang karena kamu itu orang yang suka kerja alias nggak manja atau nggak matre, something like that yang aku lihat ya. Jadi kamu kayak dilihat sama dia adalah orang yang lembut, terus habis itu kayak Goddess itu kan dewa atau dewi itu kan bukan orang yang kayak berpangku tangan aja yang aku lihat gitu ya. Jadi memang dia melihat kamu itu dilihat sama dia adalah sosok yang mandiri, yang bener-bener kayak dewa atau dewi. Gimana sih, kan mandiri banget ya, standarnya high banget ya, high standard banget ya. Jadi bukan orang yang kayak, bukan orang yang biasa-biasa atau enggak kayak rakyat jelata lah. Dia lihatnya nggak begitu. Dia ngeliat kamu tuh seorang yang kayak high class atau enggak classy atau enggak memang orang yang wow gitu loh. Wow aja dia ngeliat kamu gitu. Oke, selanjutnya aku akan mengambil dari Oracle Whisper of Love. Oke, siapakah yang akan dia pilih? Pile nomor 2 dalam Tuhan Yesus. Siapakah yang akan dia pilih? Alright, dapat 2. Action speak loudly. And then ada simple act of kindness. Oh my god. Gini, dia suka orang yang lembut. Dia suka orang yang lembut. Dan aku ngeliat memang kamu itu dia ngerasa juga lembut ya, karena memang yang tadi aku bilang energi bulan itu lembut. Energi bulan itu kan kayak menenangkan karena di malam hari kabut, lumayan dingin dibandingin juga pagi dan siang gitu. Jadi memang dia suka sama kamu karena memang mungkin kamu lembut. Jadi simple act of kindness energize you and brings happiness to those around you. Yes, jadi di sini dibilang kalau misalkan kebaikan kamu itu bisa bikin orang di sekitar kamu happy dan kayak bikin kamu itu juga kayak nge-charge energi orang-orang di sekitar kamu dan nge-charge energi kamu juga. Makanya tadi aku lihat kamu yang aku lihat di vision aku, kamu itu dianggapnya memang tipe yang kayak mungkin gak workaholic yang kayak gimana ya, bukan orang yang pekerja keras yang sampai lemburan, mungkin enggak, tapi kayak lebih energik gitu. Energik dalam arti tuh nggak ada matinya gitu loh, kayaknya tuh ceria melulu, kayaknya tuh kayak bikin orang di sekitarnya dia tuh happy mulu. Dan makanya yang tadi aku lihat ya, mungkin ya ini vision aku dari awal kenapa dia tuh happy banget. Mungkin kalau sama kamu walaupun kamu nggak ngapa-ngapain, tapi karena kamu tuh tipenya yang ceria, tipenya actionnya itu juga mantep gitu ya, banyak action di sini, bikin dia tuh kayak ngerasa oh my god, ini orang kok bikin gue tuh nge-charge lagi energinya gitu loh, kayak jadi mood booster buat gue gitu loh, bisa nge-boost mood gue sampai kayak apa ya, bikin gue yang tadinya lemes jadi nggak lemes lagi, something like that yang aku lihat ya. Makanya dia happy sama kamu dan dia tuh bingung mau kayak gimana sama kamu. Aku sih ngerasanya sih dia udah punya pasangan ya teman-teman ya. Soalnya kalau memang dia sesuka ini sama kamu, ya kenapa nggak jadian aja? Kenapa dia nggak jadian sama kamu? Kayaknya memang dia udah punya someone else ya, yang bikin dia tuh milih kamu apa? Milih si orang lain itu gitu ya. Wow, kamu nih pelakor apa gimana nih? Oke, selanjutnya aku ngambil dari Moon Cycles. Kita lihat lagi ya. Pile nomor 2 dalam Tuhan Yesus. Siapa yang akan dipilih oleh orang yang kalian fokuskan? Pile nomor 2 dalam Tuhan Yesus. Prosperity lies ahead. Oke, atau lagi. Pile nomor 2 dalam Tuhan Yesus. Oke, satunya lagi ada a personal issue reaches resolution. Oke, jadi memang yang aku lihat dia tuh juga karena suka banget sama orang yang lembut. Mungkin pasangannya yang satu lagi tuh nggak terlalu lembut. Jadi ada personal issue, ada kayak apa ya? Ada kayak yang dia nggak suka, terus dia ngeliat kamu seorang yang lembut yang kayaknya tuh bener-bener kayak dewa atau dewinya dia. Wow, dia langsung kayak kayaknya gue balik aras deh, kayaknya gue suka sama lu deh, karena pasangan gue itu nggak bikin gue se-happy ini ya, aku lihat kayak gitu. Terus prosperity ini juga ngomongin tentang kemakmuran, kekayaan. Jadi yang aku lihat memang kamu itu yang tadi aku bilang seperti Goddess gitu ya, seperti dewa dan dewi yang levelnya bukan rakyat jelata, yang memang kamu tuh kerja keras dan memang punya kerjaan atau enggak ya bibit bebet bobotnya bagus ya, pekerjaannya bagus juga, yang bikin dia tuh kayak ngerasa wow ini patut untuk diperjuangin nih orang gitu, dibandingin pasangan gue kayaknya dia jauh lebih oke, jauh lebih apa ya, matang dan mantap gitulah. Yang aku lihat tuh seperti itu ya, yang bikin dia kayak tapi kan gue udah punya pasangan, gimana dong? Nah dia bingung di situ, yang aku lihat tuh seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya aku mau ngambil saran dari energi dari Oracle
Archangel ini aku pengen tahu saran dari semesta seperti apa menyikapi masalah kalian yang third party ini gimana ya dalam Tuhan Yesus. Jangan di skip teman-teman, jangan lupa berdoa. Oke, aku mulai ya. File nomor 2, oke, adakah saran lain? Oke, ada brilliant idea. Oh my god, yes, your idea is definitely guided. Please take action to bring your idea to fruition. Oh my god, di sini tentang action. Yes, di sini juga ada action. Ini kayaknya kalau kamu deketin kamu bakalan direstuin oleh semesta gitu. I don't know why gitu ya, tapi yang aku lihat memang kalian itu karena memang soulmate kali ya. Kayaknya memang karena kalian itu koneksinya soulmate, jadi kayak indah banget. Memang dia tuh pas ketemu kamu juga kayak klik gitu, dapet banget, kayak wow gitu, kayak langsung ngeklik, iya nih ini orangnya gitu ya. Dibandingin pasangannya yang lain, dia memang ngerasa kamu tuh cocok banget sama dia yang aku lihat gitu. Tapi inget saran aku ya, ini bukan masalah tarot ya. Inget saran aku, kamu itu jangan pernah mau ngambil pasangan orang kalau memang dia udah nikah atau memang udah berstatus yang aku lihat ya. Kenapa? Ketika kamu itu mengambil bagian orang dengan tidak baik, kamu tahu kan merebut suami atau istri orang tidak baik ya kan. Ketika memang kamu merebutnya seperti itu, suatu saat kamu juga akan mendapatkan karma yang jelek, karma yang buruk, yang mungkin akibatnya tidak enaknya tuh jauh lebih tidak enak dibandingin apa yang kamu lakukan sekarang. So, aku bilang walaupun dia soulmate kamu, tapi kalau memang dia sudah taken alias dia tidak available lagi, tidak single lagi, mendingan kamu buka hati sama yang baru aja, say. Menurut aku gitu ya. Kalau ini bukan gebetan atau pacar-pacaran biasa sih, ngapain? Kenapa? Karena memang ini yang bikin kalian tuh punya karma buruk, dan akhirnya menumpuk karma buruk yang bikin kalian tuh nanti hidupnya tidak clear ke depannya. Karena bisa dibilang istilahnya ya, mata dibalas mata kan. Jadi kalau bisa sih kenapa kalian harus mikirin soulmate ini, karena kan soulmate banyak. Twin flame juga ada beberapa kok teman-teman. Jadi gak usah kayak terlalu kayak, oh dia soulmate gue kak, jadi kayak gue harus pertahankan. Hey, soulmate tuh banyak. Dan soulmate itu bisa jadi kayak memang akhirnya jadi teman kamu aja. Memang kalian punya rasa suka dan cinta, tapi ya udah jadi teman aja gitu. Bisa jadi seperti itu. Karena aku juga ngerasa ada satu soulmate aku nggak mau bilang itu cewek atau cowok, tapi memang akhirnya jadi teman aku, yang aku ngerasa kayak gue tahu banget dia tuh soulmate gue. Aku ngerasa seperti itu karena memang vision aku ngerasa juga seperti itu. Energinya juga nangkepnya dia adalah soulmate aku. Ya udah gitu. So what gitu, nggak apa-apa. So menurut aku kalau kalian mau lebih bijaklah kamu perhatikan gimana ke depannya yang lebih baik. Apakah kalian mau merebut dia walaupun dia itu soulmate kalian, atau enggak memang kalian membuka diri. Yang penting ya udah gue tahu dia tuh kayaknya lebih condong ke aku, Kak Roro, ya udah aku puas. Yang penting aku udah tahu aja, tapi aku nggak mau sama dia juga gitu. Maybe seperti itu biar kamu nggak penasaran aja. Baik buruknya silakan kalian yang pilih sendiri teman-teman, karena ini hanya readingan yang aku lihat aja, vision yang aku lihat aja. Aku yakin kalian lebih bijak dan memang mempunyai souls yang so beautiful untuk tahu lah ya apa yang terbaik yang harus kalian lakukan. Oke? Jangan lupa aku di like dan di komen teman-teman kalau memang kalian suka dan memang mempunyai cerita inspiratif yang bisa dibagikan oleh beautiful souls lainnya. Dan kalau memang kalian punya teman yang harus di-sharing judul-judul video dari aku, it's okay, monggo silakan, itu gratis dan itu bisa aja kapan aja kalian mau, karena video aku juga hampir semuanya 99% itu timeless, jadi bisa kalian kapan aja bagikan, bisa kalian kapan aja tonton. Insya Allah resonate teman-teman. Yang penting kalian percaya itu memang dari Tuhan, bukan musrik, dan yang penting kalian harus relax ya teman-teman ya, supaya energinya itu memang kekumpul. Seperti itu aja. Jadi kapan aja kalian tonton video-video aku yang lain, it's okay, nggak apa-apa. Oke? Sekian dari aku, sampai ketemu di readingan berikutnya beautiful souls. Bye-bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pilihan nomor 3 dengan lambang si Rose Quartz dan teman-temannya yang elemennya ini juga pink ya. So cute, oh my god ya. Oke, kita lagi ngobrolin apa? Kita lagi ngobrolin apa yang akan dipilih, siapa yang akan dipilih oleh orang yang lagi kamu fokuskan. Bisa gebetan kamu, bisa selingkuhan kamu ya, mungkin kamu lagi selingkuh, oh my god. Atau memang kayak pasangan kamu, terus aku bingung Kak Roro, kayaknya dia lagi punya pasangan baru, soalnya kayaknya kelihatannya dia lagi selingkuh, something like that. Coba kita lihat ya siapa yang akan dia pilih, kamu atau orang lain itu gitu ya. Kalaupun memang yang dipilih itu orang lain, aku pengen tahu alasannya kenapa. Atau kalau memang dia lagi bingung, aku pengen tahu alasannya dia bingung kayak gimana. Kita cari solusinya teman-teman ya. Jadi aku nggak akan ngomong yang akan dipilih dia, udah bukan kamu, udah enggak.
Kamu tau lah cara readingan aku pengen coaching kalian, supaya kita memang mendapatkan solusi bareng-bareng ya teman-teman. Oke, mulai relax, aku akan ngambil kartu ya. Aku akan ngambil kartu dari tarot ini. Nge-shufflingnya aku live, jadi kalian jangan skip ya teman-teman ya. Walaupun aku nge-shufflingnya itu di belakang layar nggak kelihatan, tapi please kalian harus tonton. Dalam Tuhan Yesus. Oke, kalian relax teman-teman. Jangan lupa juga mengucapkan salam kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut kepercayaan kalian masing-masing, alias berdoa singkat ya. Relax, relax teman-teman. Tarik napas, aku akan mengambil energi kalian mulai dari sekarang dalam Tuhan Yesus. Pile nomor 3 dalam Tuhan Yesus. Oke. Siapa yang akan dia pilih? Dalam Tuhan Yesus, pile nomor 3 itu orang lain. Siapa yang akan dia pilih? Dalam nama Tuhan Yesus. Siapa yang akan dia pilih? Kamu, pile nomor 3 atau orang lain dalam Tuhan Yesus? Siapa yang akan dia pilih dalam Tuhan Yesus? Let me in dalam Tuhan Yesus. Siapa yang akan dia pilih? Oke. Sekali lagi aku akan shuffling ya teman-teman dalam Tuhan Yesus. Siapa yang akan dia pilih dalam Tuhan Yesus? Siapa yang akan dia pilih? Oke. Banyak banget. Oh my god. Oh, the world. Unique card. Bottom of the decknya kita dapat Three of Pentacles. Oke. Yang pertama kita dapatnya Five of Pentacles, ada Ten of Swords, ada the Strength, ada Two of Pentacles, ada the Shaman, Hierophant, dan ada the World. Oke, menarik nih. Ya aku lihat memang dia pesimis mau milih siapa, dia juga bingung banget, dia juga mau ada pengakhiran dari sesuatu, jadi memang ada satu yang dia udah yakini untuk dia endingkan, karena dia udah nggak sanggup di third party relationship ini. Dia itu bener-bener udah pengen banget berkolaborasi sama salah satu dari kalian. Berkolaborasi dalam arti gini, kalau masalah percintaan, berarti ini artinya memang dia bener-bener pengen ada yang dia jadiin teman partner gitu ya, partner atau teman sejatinya dia gitu, yang bener-bener bisa collab sama dia, kolaborasi sama dia seumur hidup, istilahnya kayak gitu. Ini artinya Three of Pentacles gitu. Ini kan bottom of the decknya, overall energi. So yang memang aku lihat memang di sini dia tuh udah capek. Dia capek banget dengan siklus ini. Dia pengen keluar dari siklus lama ini dan memang benar-benar mau mengendingkan seseorang dari kalian. Dan dia udah kuat banget. Tapi masalahnya dia bingung siapa yang akan dia endingkan. Karena di sini lagi bingung di sini ya, energinya dia bingung gitu. Siapa nih? Kamu atau dia gitu, si A atau si B. Intinya kayak gitu. Dan ini tentang pernikahan juga. Shaman itu juga tentang pernikahan, dan Hierophant itu juga memang tentang dua pilar kanan kiri, yin and yang, opsi A dan opsi B. Jadi memang it's talking about option juga. Ya seperti ini juga Two of Pentacles, jadi unbalanced situation. Dia memang semuanya itu dia pengen serahkan ke Tuhan, karena memang kalau kamu lihat juga dia arahnya ke Tuhan, dia ngeliat ke atas ya, dia serahin sama Tuhan, karena memang dia bingung banget kalau mikir sendiri ini siapa yang mau dinikahin, bisa dibilang gitu ya, siapa yang mau diseriusin, karena memang dia tuh pengen serius, pengen hubungan yang serius banget gitu ya. Tapi karena memang di sini ada the World dan ada the Shaman, bisa jadi memang dia tuh salah satu kandidat kuatnya kamu dibandingin pasangan yang lain. Kamu sih yang dia lebih pilih, cuma tetap itu hanya cuma kamu lebih dominan aja, tapi tetap aja dia itu belum memilih 100% ke kamu, karena memang dia lagi pesimis siapa yang akan dipilih. Ujung-ujungnya memang dia masih kayak bingung dan masih butuh masih butuh ngebalancing otaknya dia dan perasaannya dia, siapa yang akan dia pilih. Tapi intinya kayaknya cepet, dia akan memilihnya cepet. Kenapa? Karena memang dia itu energinya itu udah the strength, jadi kayak dia udah kuat banget, dia udah yakin dia tuh mau mengakhiri salah satu hubungannya ya. Tapi yang paling kuat sih insya Allah sih bukan kamu yang diputusin, karena memang di sini ada the World juga dan ada the Shaman yang memang kayak menunjukkan kayak dia memang serius sama kamu sebenarnya, cuma masih bingung kayak masa iya sih gue sama lo sih, apa jangan-jangan lebih bagus si orang yang satu lagi gitu. Jadi dia masih kayak sedikit galau sih yang aku lihat ya, tetap ya. Sorry to say. Karena di sini juga ada galau, ini hampir sama semua, pile 1, 2, 3 masih galau yang dia mau, cuma pile 2 dan pile nomor 3, pile kamu ini kamu yang lebih dominan. Pile 1 itu masih bingung banget. Oke, selanjutnya aku mau ngambil dari
Oracle energi teman-teman, aku pengen tahu kira-kira kalaupun emang kamu mau memenangkan hatinya dia atau enggak, gimananya tuh apa yang harus dilakukan ya. Coba kita lihat ya teman-teman ya. Aku intuitif banget kalau main tarot, jadi nggak bisa iya dan enggak. Aku akan menceritakan apa yang aku lihat dari tarot ya teman-teman ya. Oke, pile nomor 3, relax. Aku akan ngambil energi lagi dalam Tuhan Yesus. Pile nomor 3, siapa yang akan dia pilih? Oh my god. Oke, ada walking away. Ada lagi kah dalam Tuhan Yesus? Oke, dapat 2 lagi. Ada rest and rejuvenation dan ada third chakra ya, Archangel Samuel. Jadi cakranya dia memang udah kebuka tentang apa ya, tentang keinginan juga. Dia udah mulai kayak kebuka banget gitu, dia maunya apa. Terus dia udah mulai kayak karena ngerasa ini udah nggak bisa banget, third party relationship seperti ini udah nggak bisa banget. Jadi memang dia mau walking away. Yang tadi aku bilang ya, walking away, dia pengen mengakhiri salah satu, dia pengen keluar dari masa-masa sulit ini. Kayaknya dia ngerasa udah pesimis banget kalau dia tetap ada di posisi third party relationship. So memang dia bakalan keluar salah satunya dari kehidupan third party ini, kamu atau dia aku belum tahu, tapi memang dominan ke kamu. Sampai sekarang sih dominan ke kamu. Tapi energi bisa berubah-berubah, energinya dia bisa berubah juga. So, kalau memang kamu itu mau sama dia, saran aku jauh lebih baik ya, harus jadi orang lebih baik. Nah, kita lihat nih sifat dan sikap seperti apa yang dia suka supaya kamu tuh bisa menjadi orang seperti itu ya teman-teman. Seperti pile nomor 1. Aku kasih coachingan gimana caranya supaya kamu yang dipilih dibandingin orang lain. Oke? Kita lihat nih apa yang sebenarnya dia suka dalam Tuhan Yesus. Pile nomor 3, siapa yang akan dia pilih? Pile nomor 3 atau orang lain dalam Tuhan Yesus, siapa yang akan dia pilih dalam Tuhan Yesus? Relax teman-teman, jangan di skip video aku ini dan jangan lupa berdoa setiap kali aku nge-shuffling. Oke, kita dapat 1. Ada lagi kah yang mau keluar? Dalam Tuhan Yesus. Pile nomor 3 dalam Tuhan Yesus. Oke. Banyak sekali tapi aku akan ambil semuanya. Karena memang dia loncatnya secara teratur. So menurut aku ini energinya ini. Service, ini seperti nomor 1 kalau nggak salah. Ada wisdom, oke. Service and wisdom sama. Insecurity dan impartiality. Oke, yang aku lihat impartiality itu juga memang tentang balancing ya. Tentang balancing, service dan wisdom ini sama-sama orang yang dia tuh suka banget sama orang yang bisa merawat orang lain, nurturing, orang yang bijak, orang yang kayak bisa deket sama keluarga, sama orang tua kamu. Mungkin orang tua kamu sakit atau enggak kamu sakit-sakitan, bisa dirawat sama dia. Orang yang penuh cinta kasih, full of compassion, something like that ya. Dia suka banget sama orang yang seperti itu. Dia suka orang yang tenang, yang aku lihat sih seperti ini ya, orang yang tenang banget. Jadi memang kalau kamu mau mau sama dia seperti kayak ini si strength ini, jadi perlakukan dia walaupun kamu itu orang yang lembut, mau cewek mau cowok terserah, orang yang lembut, tapi kamu bisa menaklukkan dia dengan kelembutan. Bukan kalau dia marah kamu ikutan marah, dia bete kamu ikutan bete, enggak. Dia tuh suka orang yang kayak dia lagi kesel, dia lagi marah, kamu bisa kayak menenangkan dia. Orang yang penuh dengan saran dan solusi, orang yang kayak lemah lembut gitu ya, yang aku lihat seperti itu, yang bikin dia tuh seimbang, yang bikin dia tuh memang ngerti harus ngapain. Terus yang aku lihat dari insecurity itu memang dia tuh lagi kayak bingung mau milih siapa. Yang tadi aku bilang ya, dia bingung sekali mau milih siapa karena memang dia ngerasa kalian itu juga punya keunikan masing-masing yang nggak bisa dapetin sama orang lain gitu. Jadi dia dan kamu tuh sama-sama punya kebaikan dan punya porsi masing-masing di hatinya dia, yang bikin dia tuh bingung dan gak bisa balance. Nah ini yang lagi dia pengen balancing gitu loh, situasi seperti ini yang dia lagi pengen balancing. Siapa yang sebenarnya yang paling pantas untuk dijadikan pasangan hidup itu ya. Jadi memang dia posisinya ini energi dia, aku yakin banget ini energi dia karena ada devil juga. Dia lagi bingung siapa yang akan dia pilih. Tapi percayalah kalau memang kamu tetap bisa jadi orang yang dia suka, yaitu orang yang baik, orang yang bisa menjaga keluarga, deket sama keluarganya dia, deket sama dia juga gitu ya, bukan asal pacaran doang atau asal nikah cinta-cintaan doang, tapi memang baik hati, compassion gitu ya. Kayaknya kamu yang bakalan dipilih sih, karena memang dia sekarang lagi mencari keadilan, mencari titik baiknya harus kayak gimana gitu. Oke, sifat dan sikap apa lagi yang dia suka, atau memang ada lagi kah kisi-kisi tentang siapa yang akan dia pilih dalam Tuhan Yesus? Aku akan ngambil dari Oracle Unicorn teman-teman. Relax, jangan di skip dalam Tuhan Yesus. File nomor 3, siapa yang akan dipilih oleh orang yang kalian fokuskan dalam Tuhan Yesus? File nomor 3. Oke,
Dapat 2 past life. Dan ada balance. Oh my god, it's talking about balance, balance and balance. Oke, jadi menurut aku memang kamu juga harus jadi orang yang balance juga. Mungkin ini juga salah satunya untuk kamu juga, karena memang berkali-kali ya, 3 kali dapatnya. Jadi menurut aku mungkin pesannya buat kamu juga. Jadi kamu itu memang harus menjadi orang yang balance ya. Jadi orang yang kayak bener-bener tuh punya solusi, mungkin perspektif juga yang bagus-bagus. Jadi orang tuh yang bener-bener seimbang lah, intinya kayak gitu. Jadi mungkin seimbang ini dalam arti kalau kamu memang lagi kerja, jangan kerja melulu. Kalau kamu lagi bete, jangan terlalu sering bete. Pokoknya orang yang balance gitu loh. Orang yang benar-benar bisa memperkirakan baik dan buruknya. Orang yang keibuan. Walaupun kamu cowok, maksudnya keibuan dalam arti nurturing, bijaksana, something like that. Balance itu tentang bijaksana, tentang wisdom juga yang aku lihat ya. Orang yang kayak penuh cinta kasih itu pasti orang yang adil, seperti itu. Terus past life ini aku lihat memang kayak kamu itu kalau memang percaya tentang reinkarnasi, something like that, mungkin memang ini adalah orang dari masa lalu kamu yang memang punya dalam tanda kutip ya, perjanjian untuk kembali lagi di dunia ini di masa sekarang. Tapi kalau past life ini yang aku lihat, kalau karena memang aku seorang Kristiani, aku tidak percaya tentang reinkarnasi, sorry to say, so aku ngeliat past life ini it's talking about mantan. Itu juga tentang apa ya, tentang orang yang pernah kalian suka atau enggak memang pernah kejadian-kejadian unfinished journey di masa lalu. Jadi yang aku lihat memang kamu itu pernah dia suka, atau enggak memang kamu itu adalah orang yang terus-terusan dia suka, tapi pernah mengalami masa-masa buruk yang bikin dia tuh insecure kalau kamu tuh balikan lagi sama dia. Dia tuh bukan balikan, tapi terus-terus bersama dia. Makanya dia tuh mungkin sometimes memilih orang lain untuk sama dia, karena kayak aduh jangan deh, jangan sama si pile nomor 3 ini deh, gue udah pernah ngelakuin sama dia, berhubungan sama dia, tapi ternyata gagal karena dia tuh begini, karena dia begitu. Yang aku lihat seperti itu. So dia galau sekarang ya, mendingan milih orang yang baru aja deh. Soalnya kalau sama dia tuh gue udah pernah, ternyata dia tuh begini, ternyata dia tuh nggak seasik kalau pertama-tama. Ternyata dia kalau udah jadian sama dia, dia begini begini begini. Nah seperti itu yang bikin dia galau dan pesimis untuk jadian sama kamu. Walaupun aku ngerasa dia memang bener-bener ngerasa kamu itu adalah dunianya dia. Yang aku lihat gitu, mulai berasa sih, mulai kelihatan cluenya kenapa dia juga bingung dan gak memilih kamu. Dan ini juga it's talking about completion dan past life. Jadi memang aku ngerasa memang dia itu pernah ada di posisi pernah menjalani satu masa sama kamu gitu ya, satu relationship sama kamu, past life ini udah komplit. Jadi memang dulunya dia ngerasa kamu bukan orang yang terbaik buat dia, dan makanya kamu sama dia itu tidak jadian lagi, tidak bersama lagi gitu ya. So kalau memang kamu mau sama dia lagi terus-terusan, kamu mau balik lagi sama dia, yang tadi aku bilang, kamu harus bener-bener kayak keluar dari cangkang kamu. Aku nggak tahu sifat dan sikap kamu seperti apa, tapi kalau memang kamu mau sama dia, kamu harus menjadi orang yang bijak banget, balancing wisdom. Wisdom artinya juga bijak, dan memang harus dekat sama keluarganya. Mungkin tadinya kamu nggak dekat sama keluarganya ya, mungkin tadinya kamu juga nggak terlalu bisa berkolaborasi dengan baik ya, karena dia tipe yang suka bekerja sama, yang suka nyari solusi bareng-bareng. Tipe pacarannya itu atau tipe pernikahannya tipenya yang kayak sama pasangan tuh suka ngobrolin tentang kerjaan juga. Jadi bukan kayak sayang-sayangan doang. Yang aku lihat tuh kayak gitu ya. Jadi karena di sini juga banyak pentacles ya. Jadi memang dia tuh orangnya juga yang ngomongin tentang keduniawian juga, tentang karir, bisnis, pentacles, koin gitu ya, tentang sekolahnya gitu-gitu ya, dia pengen apa di masa depan. Kayaknya kamu mungkin dulu nggak bisa terlalu diajakin ngobrol tentang itu, makanya dia nyari orang lain yang kayak lebih seru gitu kalau diajakin ngobrol gitu loh. Yang aku lihat tuh seperti itu. Oke, aku akan ngambil dari oracle selanjutnya. Ini dari The Moonlight Circle Oracle. Oke. Tuhan Yesus, file nomor 3. Siapa yang akan dia pilih dalam Tuhan Yesus? Siapa yang akan dia pilih? Kamu atau orang lain? Siapa yang akan dia pilih dalam Tuhan Yesus? File nomor 3. Oke, di sini ada confidence is your key to success, dan ini ada Leo. Di sini ada Leo juga. Kamu kayaknya mungkin di link kamu atau orang yang kamu lagi pikirin ini adalah seorang Leo atau fire sign. Minimal fire sign itu adalah Leo, Aries, Sagittarius itu Leo, fire sign gitu ya. Tapi bisa jadi memang cuma energi aja. Energi dalam arti memang kamu tuh lagi penuh dengan api gitu, berapi-api banget ya, on fire banget kalau lagi ngomongin dia gitu. Jadi memang di sini dikasih tauin kamu tuh harus berapi-api memang kalau mau deketin dia. Karena kalau memang kamu itu nggak berapi-api dalam arti kamu nggak punya kepercayaan diri, kamu pesimis untuk ngedeketin dia, ya kamu bakal diambil nih.
hubungannya sama si orang yang baru ini gitu ya, yang aku nggak tahu siapa orang ketiga ini bakalan diambil gitu hubungan ini gitu. Kamu nggak bakalan jadian nih sama orang yang kamu omongin ini tuh, nggak bakalan. Kenapa? Karena memang kamu tuh kayak ngerasa ya udahlah gitu, jalanin aja ya. Nggak bisa kalau di sini kamu disuruh gitu ya, dikasih saran lah ya, dikasih saran untuk lebih 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 confidence dan lebih kayak kasih tauin kalau ya gue bisa kok jadi orang yang eh, lu mau gitu. Gue bisa kok jadi orang yang lu mau, yaitu adalah orang yang deket sama keluarga lo, orang yang bener-bener balance, orang yang bener-bener kayak bisa menjaga lu dan kasih solusi di tiap masalah lo, karena gue orang yang bijak, something like that ya. Jadi kasih tauin ke dia kalau kamu tuh memang worth it buat dipilih gitu dibandingin orang lain gitu ya. Jadi jangan bikin dia tuh bingung juga, aduh gue harus milih siapa. Kamu kasih tauin kalau kamu cukup pantas gitu, kamu layak untuk dipilih kayak gitu ya. Oke, selanjutnya aku akan ngambil dari Oracle Whisper of Love dalam Tuhan Yesus. Untuk file nomor 3, siapa yang akan dia pilih, kamu atau orang lain dalam Tuhan Yesus? Siapa yang akan dia pilih, kamu atau orang lain dalam Tuhan Yesus? File nomor 3, siapa yang akan dia pilih? Siapa yang akan dia pilih? File nomor 3, oke. Ada spend quality time together, and then satu lagi apa? Oke. Focus on love. Oh my god. Focus on what you want to do. So focus on love, fokus sama dia. Jadi aku bilang tadi confidence. Jadi memang kuncinya adalah kamu confidence dan memang kamu fokus sama dia. Memang kalau kamu suka sama dia, kasih tauin ke dia kalau kamu suka sama dia. Kasih tauin ke dia kalau kamu tuh nggak kayak orang-orang di masa lalunya dia. Kalau memang kamu yang di masa lalunya dia, kamu bilang aku udah berubah, aku nggak seperti dulu gitu. Aku sekarang udah bijak, aku sekarang udah menjadi orang yang orang yang balance. Di sini ya balance 2 kali ketemu kan. Aku udah menjadi orang yang balance, aku menjadi orang yang bijak, dan aku mau deket sama orang tua kamu, aku mau nurturing, menjaga mereka. Kasihin gitu ya, karena kalau memang kamu nggak kasihin, gimana dia mau tahu gitu kan. Dan kasihin juga kalau memang kamu itu adalah orang yang bisa diajakin ngobrol bareng. Tadi aku bilang dia tuh suka banget punya pasangan yang bisa diajakin ngobrol bareng, mencari solusi, mencari saran, mencari jalan keluar bareng-bareng. Dan itu artinya quality time kan. Nah, makanya dia suka orang yang bisa diajakin quality time. Kamu kasih tauin kalau kamu juga bisa diajakin quality time. Sesekali kamu chattingan sama dia rada panjang dong, atau enggak kamu yang telepon dia sesekali. Jangan kayak kegengsian teman-teman. Kalau memang kalian udah tahu dia juga suka sama kamu, it's okay untuk telepon dia juga sesekali. Kenapa enggak gitu? Asal jangan terlalu agresif, karena kadang-kadang orang juga takut sama orang yang agresif ya, malah jadi kayak oh my god, jangan milih dia deh. Nanti gimana gue sama dia kalau dia terlalu agresif kayak gini, bosen gue sama orang yang agresif kayak gitu-gitu ya. Jangan juga, oke? Terakhir aku mau ngambil saran. Mungkin aku dapat saran dari Archangel ini ya, Archangel Oracle ini. Kita lihat ya teman-teman ya, apa saran untuk menanggapi hubungan ini dalam Tuhan Yesus. File nomor 3 dalam Tuhan Yesus. Oke. Ada breathe. Oke. Nafas. Relax. Oh iya, di sini disuruh relax juga ya. Oke. Rest and rejuvenation, it's talking about balance situation, supaya kamu bisa balance juga, supaya kamu tuh nggak menggebu-gebu banget juga ya. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan gitu ya. Kamu bisa jadi orang yang bijak dan menjadi orang yang confidence juga, karena memang kamu udah kayak take a deep breath, relax gitu ya. Oke, yang aku tahu seperti itu sih memang sih. Supaya kamu tuh nggak ketakutan dulu gitu ya. Jadi kamu harus balance, oke? Selanjutnya, saran apa lagi? Apalagi sarannya? File nomor 3. Oke. Ada prosperity, kamu memang jadi orang harus kayak take back your power. And then yang ketiga ada divine order. Oke, yang aku lihat memang ini di sini kayak divine order juga di sini kayak ada balancing ya. Oke, yang aku lihat memang saran-saran dari sini adalah saran-saran simple. Jadi kayak perbaiki diri kamu. Yang prosperity ini juga it's talking about prosperity, tentang abundance, tentang karir, tentang kebaikan. Dia tuh suka banget yang aku bilang, orang yang bisa diajakin ngobrol, orang yang bisa diajakin kerjasama dan kolaborasi seumur hidup. Gimana caranya kamu bisa berkolaborasi seumur hidup? Dengan cara kamu memang kasih tauin kamu itu pantas. Prosperity it's talking about worthiness gitu ya. Jadi kamu kasih ke dia memang kamu pantas, bibit bebet bobot kamu tuh bagus dibandingin saingan kamu itu. Kamu tuh orang yang kerja juga bagus, sekolah kamu juga lancar, bagus segala macam. Kamu juga orang yang orang yang kuat dan orang yang sabar, tapi juga
sabarnya itu bukan sabar yang bodoh tapi sabar yang wisdom gitu ya, yang bijak. Yang aku lihat sih kayak gitu, dia nggak suka orang yang menye-menye. Makanya aku bilang confidence tapi tetap sabar itu oke banget, dia suka banget orang yang seperti itu. Dan orang yang confidence itu adalah orang yang punya power untuk ngobrol ya. Maka di sini kamu disuruh kayak take back your power, ambil kembali power kamu, jangan pesimis. Jangan pesimis karena dia nggak suka orang yang pesimis. Aku lihat kayak gitu. Dan percaya aja sama Tuhan, percaya memang terhadap semesta ini, biar semesta ini yang mengolah seperti apa. Yang penting kamu udah melakukan apa yang terbaik buat kamu. Kamu menjadi orang yang sabar, orang yang bijak, orang yang confidence, orang yang terbuka sama dia. Kalau kamu memang suka sama dia, biarkan dia yang memilih gitu loh. Jadi intinya seperti itu. Kenapa? Karena dia dari awal pun juga udah apa ya, minta ini sama Tuhan ya gitu ya. Dia tuh nengok ke atas gitu ya, bukan nengok ke atas dalam arti kayak dia menyerahkan semua sama Tuhan. Karena memang di sini juga kayak ada orang yang minta saran dari Tuhan gitu. Jadi memang kamu juga seperti itu aja. Yang penting kamu udah ngelakuin yang terbaik, sisanya serahkan sama Tuhan gitu. Yang penting jangan terlalu insecure gitu sama orangnya ya. Oke, menurut aku sih cukup ya untuk file nomor 3. It's a good story. Wow. Semoga kamu itu juga bisa tahu apa yang terbaik buat kamu gitu ya. Kalau memang kamu ngerasa memang nggak bisa, Kak Roro, aku tuh bener-bener nggak bisa confidence sama dia, it's okay. Take your time. Kalau memang kamu ngerasa juga nggak bisa juga, ya udah buka diri buat orang lain. It's okay teman-teman. Maksudnya jangan terlalu terpaku sama satu cowok atau satu cewek aja, karena hidup kalian tuh juga nggak bakalan mati kalau memang nggak sama dia. Kalau kamu emang ngerasa terlalu pesimis dan emang dicoba berkali-kali nggak bisa juga, Kak, untuk optimis, ya udah berarti bukan itu jalannya gitu ya. Karena memang Tuhan melalui semesta ini juga akan memberikan clue, memberikan kisi-kisi gimana sih yang terbaik. Jadi kalau kamu memang ngerasa kamu udah gak kuat banget sama hubungan third party relationship ini, ya udah tinggalkan. It's okay teman-teman. Soulmate itu banyak. Jadi kalian juga jangan terlalu pesimis kalau nggak sama dia, kalian nggak bisa sama yang lain. Jangan seperti itu. Oke teman-teman, jangan lupa aku di like dan di komen teman-teman kalau memang kalian suka, kalian senang sama readingan aku, support aku dengan hal-hal simple seperti itu supaya aku tetap happy dan punya semangat buat ngobrolin hal-hal lainnya lagi di video-video yang lain gitu ya. Jangan lupa juga aku ditonton video-video yang lain, karena banyak banget yang bilang, Kak mau judul ini, Kak mau judul itu, padahal aku udah pernah bikin ya. Itu nggak apa-apa teman-teman. Walaupun aku bikinnya berapa bulan yang lalu, tapi kalau judulnya itu memang pas sama kehidupan kamu yang sekarang, it's okay. Tonton aja gitu ya. Berarti itu memang jodohnya kalian untuk nonton itu saat itu gitu ya. Yang penting kalian relax, kalian percaya itu bukan musrik, kalian berdoa, insya Allah itu resonate kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, sekian aja dari aku ya. Sampai ketemu di readingan berikutnya. Beautiful souls, bye-bye.